Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernita Wulandari, NIM 8040190432. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Aryani. Di sini ada contoh kasus di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa melakukan pengontrakan kelas, di mana kelas tersebut mempelajari mata kuliah tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Bagaimana bentuk diagram konseptual aturan bisnis tersebut di atas? Kelas mempelajari mata kuliah. Berapa nilai maksimum dan minimumnya? Terdapat dua nilai di sebelah kanan untuk kelas mempelajari mata kuliah. Ada nilai maksimum dan minimumnya. Jadi, nilai, simbol, atau notasi yang berada di dekat entitasnya adalah nilai maksimum, sedangkan yang berada di dalamnya adalah nilai minimum. Sekarang bagaimana menentukan apakah dia many, apakah dia one, apakah dia nol, atau apakah dia satu? Baiklah, kelas mempelajari mata kuliah. Untuk maksimum, maka pertanyaannya adalah satu kelas bisa mempelajari berapa mata kuliah? Jawabnya adalah ya atau one, karena satu kelas bisa mempelajari setidaknya satu mata kuliah. Lalu, apakah untuk menjadi kelas harus mempelajari mata kuliah? Jawabannya ya atau one, karena untuk menjadi kelas setidaknya harus mempelajari satu mata kuliah. Selanjutnya, mata kuliah dipelajari kelas. Satu mata kuliah bisa dipelajari berapa kelas? Jawabnya banyak atau more, karena menurut saya satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak kelas. Lalu, apakah untuk menjadi mata kuliah harus dipelajari kelas? Jawaban saya adalah ya atau one, karena untuk menjadi mata kuliah setidaknya harus dipelajari oleh satu kelas. Selanjutnya, kelas diampu dosen. Berapa nilai maksimum dan minimumnya? Untuk kelas diampu dosen, ada nilai maksimum dan minimumnya. Jadi, nilai atau simbol atau notasi yang berada di dekat entitasnya adalah nilai maksimum, sedangkan yang berada di dalam adalah nilai minimum. Kelas diampu dosen. Untuk maksimum, maka pertanyaannya adalah satu kelas bisa diampu berapa dosen? Jawaban saya adalah ya atau one, karena untuk satu kelas setidaknya harus diampu oleh satu dosen. Lalu, apakah untuk menjadi kelas harus diampu dosen? Jawabnya ya atau one, karena untuk menjadi kelas setidaknya harus diampu oleh satu dosen. Lalu, dosen mengampu kelas. Pertanyaannya adalah, satu dosen bisa mengampu berapa kelas? Jawaban saya adalah banyak atau more, karena satu dosen bisa mengampu banyak kelas. Misalnya dosen mata kuliah basis data, yaitu Ibu Aryani. Ibu Aryani mengampu kelas 03 PS 7, lalu Bu Aryani juga mengampu kelas 11 PS 4 dan kelas 02 PT 4. Selanjutnya, apakah untuk menjadi dosen harus mengampu kelas? Jawaban saya adalah ya atau one, karena untuk menjadi dosen setidaknya harus mengampu satu kelas. Selanjutnya, ini adalah gambaran penuh dari tabel entitas yang telah digabung atau disatukan.